Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumul akhir. Para jamaah rahimakumullah, duduk-duduk kita ini dalam rangka mempelajari kisah Nabi bersama para sahabat untuk mendapatkan tauladan-tauladan darinya, sehingga kita lebih bersemangat dalam menjalankan kewajiban-kewajiban sekaligus sunnah-sunnah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kemarin kita telah sampai pada pembahasan perjanjian Hudaybiyah. Begitu orang-orang Mekah mengetahui ada sebuah perjanjian, ada semangat yang luar biasa dari kaum muslimin, yaitu terjadinya Bai'atur Ridwan. Ridwan itu artinya yang diridhoi. Maka mereka panik, sebab mereka juga belum siap untuk berperang. Lalu mereka mengutus siapa kemarin, Pak? Masih ingat? Ibu-ibu ingat, Bu? Suhail, Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Begitu Nabi tahu yang diutus oleh orang-orang Quraisy, bahwa yang diutus adalah Suhail, beliau mengatakan, turidu Quraisyun sahlan, fa arsala ilaikum Suhail. Kata Nabi, orang-orang Quraisy menghendaki kemudahan. Sahlan artinya mudah. Maka kemudian mereka mengutus Suhail, Suhail bin Amr. Jadi Suhail bin Amr ini adalah diplomat, namun usianya sudah agak tua. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka mulailah negosiasi antara kelompok Suhail dan kelompok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwakili oleh Suhail dan Nabi kita. Kata Suhail, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang Quraisy akan mencoreng muka sendiri ketika engkau tahun ini memasuki kota Mekah. Jadi kalau tahun ini engkau Muhammad memasuki Mekah, maka orang-orang Quraisy sangat malu. Malu dengan siapa? Malu dengan suku-suku yang lainnya. Mereka akan sangat merasa terpukul, sebab opini publik pada waktu itu, opini publik sedang mengatakan bahwa kalau Muhammad itu masuk dengan damai, masuk ke Mekah, maka berarti Mekah itu telah takluk. Kira-kira ngoten opini publik yang berkembang pada waktu itu. Oleh sebab itu, wahai Muhammad, aku mohon engkau mengerti, engkau adalah kerabat-kerabat mereka juga. Maka demi menjaga kehormatan mereka, demi menjaga martabat mereka supaya tidak malu, maka aku mohon tahun ini atau saat ini engkau kembali. Dan engkau boleh datang lagi ke sini tahun depan, musim haji tahun depan. Kami akan menjamin keselamatan seluruh rombonganmu. Itu kata Suhail. Jadi omongannya rodok lumayan enak, mboten nemen-nemen mokonge gitu. Memang dia adalah seorang negosiator. Lalu apakah yang disampaikan Suhail ini diterima oleh para sahabat? Kira-kira nggih. Jenengan sudah selamatan umroh atau haji, sudah naik pesawat sampai Jeddah, tiba-tiba di sana ditahan, tidak boleh masuki Mekah. Kira-kira jenengan napa, Pak? Kecewa nggih. Kecewa nggih. Kurang titik wis ketok. Di depan mata gak oleh mlebu.
maka kecewanya luar biasa. Bayangkan kalau jenengan naik pesawat, ono AC-ne enak Adik. Berapa jam, Pak? 9 jam. Ini berjalan kaki dari Madinah itu, karena berjalan kaki waktunya agak lama, belasan hari, Pak. Belasan hari berjalan kaki. Sampai di dekat Mekah, mereka tertahan dan disuruh pulang. Kecewa berat mereka. Maka kemudian ternyata Nabi ini menjawab dengan mantap, setuju. Oh, ini para sahabat iki wis kasak kusuk. Ki opo perjanjian model opo iki? Kok perjanjian kok langsung setuju? Kasak kusuk semuanya. Semuanya kecewa. Ada satu yang tidak kecewa, tetap senyum saja. Sinten kira-kira? Sinten? Abu Bakar, betul nggih. Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ini yakin 100% kalau Nabi yang ngomong pasti benar. Nah itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi luar biasa Sayyidina Abu Bakar itu. Waktu diajak hijrah Nabi itu kan jalurnya tidak menuju ke Madinah, melenceng gitu. Kalau kita mungkin ya Rasulullah, Madinah itu sebelah sana, jenengan kok ke sana? Mau kemana ini? Mungkin protes begitu. Yang mau nginep di gua Sur dulu itu ya. Kira-kira ngaten. Langsung Nabi menyatakan setuju. Kasak kusuk ini di pihak sahabat ini. Apalagi Sayyidina Umar sudah geremet-geremet kalau bahasa kita ya. Setuju, itu poin yang pertama. Yang kedua, kata Suhail, kemudian untuk menjamin di masa-masa sekarang ini sampai ke depannya kita tidak akan saling menyerang, maka mulai saat ini kita harus gencatan senjata. Berapa lama wahai Suhail, kata Nabi? Kira-kira nanti umur saya sudah habis 10 tahun, kata Suhail. Kira-kira ini gimana sahabat-sahabat ini? Masih berat, Pak, sebab posisi mereka sekarang berada di atas angin. Yang lain sudah takluk itu, daerah-daerah yang berada di daerah Madinah itu, sekitar Madinah. Hanya beberapa suku termasuk suku Quraisy yang belum takluk. Nah, kok tinggal cara ngoten sekali libas habis kok genjatan senjata. Ini kadung semangat-semangate. Apalagi di perang Uhud terjadi kekalahan. Kemudian di perang Ahzab mereka pulang tidak jadi perang. Nah, ini tinggal sekali gebrakan habis kok perjanjian damai, genjatan senjata. Maka mereka kecewa lagi. Tapi kecewanya rada lumayan, tidak seperti yang pertama tadi. Tetapi ada lagi yang tersenyum, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Tetap senyum. Beliau yakin bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah 100% kebenaran. Kemudian ternyata Suhail masih ada syarat lagi. Ada lagi, wahai Muhammad, ini masalah kependudukan, katanya. Kalau ada orang Mekah yang kemudian masuk Islam dan pindah ke Madinah, maka aku mohon Muhammad, demi menjaga kerukunan di antara keluarga mereka, kamu harus mengembalikan mereka ke Mekah. Harus dideportasi. Tetapi sebaliknya, kalau orang Madinah kemudian pergi ke Mekah, kemudian kembali ke agamanya yang awal, maka kami tidak wajib untuk mengembalikan. Germet-germet malih sahabat ini. Perjanjian model apa ini? Ternyata Nabi kembali mengatakan setuju. Masya Allah, tambah germet-germet nih. Wis keringat metu iki, menahan kekecewaan para sahabat. Perjanjian model apa? Bolak-balik setuju ae. Kira-kira ngoten para sahabat itu. Nah, itu poin ketiga. Nah, ternyata ada lagi permintaan dari Suhail ini. Yaitu dia melanjutkan, wahai Muhammad, mulai hari ini tidak ada lagi suku-suku yang sembunyi-sembunyi ikut Mekah atau ikut Madinah, harus jelas.
Karena hari ini adalah mulai gencatan senjata. Biar mereka memilih. Nah, ini rodok lega nih para sahabat. Ya ngono perjanjian kok isine ngenakno kono tok. Ini yang kemudian Nabi sekali lagi mengatakan setuju, dan mungkin para sahabat juga mengatakan setuju kalau poin ini. Itulah 4 poin di perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama apa Pak? Tahun ini tidak boleh masuk, tetapi tahun depan boleh. Dan dikasih waktu 3 hari nanti. Mekah dikosongkan, mereka keluar dari kota Mekah, rombongan Nabi masuk selama 3 hari. Kemudian setelah itu pulang lagi. Yang kedua apa? Gencatan senjata. Yang ketiga, deportasi. Kalau ada orang Mekah ke Madinah harus dideportasi. Tetapi kalau ada orang Madinah ke Mekah tidak wajib dikembalikan. Akan diberi suaka politik oleh orang-orang Mekah. Nah, itulah 4 isi daripada perjanjian tersebut. Ini perjanjian yang sangat mengecewakan bagi para sahabat, terutama sinten Bapak? Sayyidina Umar. Oh, wis gremet-gremet ini. Perjanjian model apa ini? Nah, kemudian Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk menuliskan isi daripada perjanjian tersebut. Tulis wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi. Kemudian Sayyidina Ali nulis Bismillahirrahmanirrahim. Jarene Suhail, sik. Stop dulu. Saya tidak mengenal Ar-Rahman atau Ar-Rahim, itu saya tidak kenal. Tulis apa yang kita sama-sama kenal. Apa yang dikenal waktu itu? Bismikallahumma. Jadi orang Arab sebelum Islam datang itu sudah mengenal Allah, mereka menyebut Bismikallahumma dengan menyebut nama Allah, itu aja, tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, hapus li. Kata Sayyidina Ali, wallahi la ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan menghapus tulisan yang begitu luar biasa ini ya Rasulullah. Kalau begitu mana tulisannya? Tak hapus sih, itu kata Nabi. Maka kemudian Nabi ditunjukkan Sayyidina Ali, ini ya Rasulullah, dihapus oleh Nabi. Diganti nama Pak? Oh Pak, Bismikallahumma. Mboten nate amut. Kalau ampun itu doa tidur. Baik. Yang kedua, tulisannya sebelum isi perjanjian itu. Tulis wahai Ali, al-mu'ahadatu baina Rasulillahi wa Suhail bin Amr Rasuli Quraisyin. Tulis wahai Ali, ini adalah perjanjian di antara Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, dan Suhail bin Amr utusan orang-orang Quraisy. Suhail protes meneh. Tambah gremet-gremet iki para sahabat iki. Bolak-balik protes ya. Stop sih. Saya itu tidak mengakui engkau Muhammad itu sebagai utusan Allah. Ya ditulis yang sepadan gitu. Kalau saya ditulis Suhail bin Amr, ya kamu juga Muhammad bin Abdullah gitu loh, beres nanti urusannya. Siapa yang mengakui engkau utusan Allah? Kalau saya mengakui ya enggak saya akan lawan gitu, sampean gitu. Maka kemudian Nabi menyuruh Ali untuk menghapus lagi. Hapus li. Kembali lagi Ali mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la. Saya demi Allah tidak akan menghapus tulisan itu ya Rasulullah. Itu tulisan luar biasa bagi saya, tidak akan saya hapus. Maka kemudian inti tulisan inti. Kemudian dihapus lagi oleh Nabi. Ditulis perjanjian antara Muhammad ibni Abdullah dan Suhail bin Amr. Akhirnya begitu. Nah para jamaah rahimakumullah, kemudian setelah kalimat itu ditulislah 4 poin tadi. Nah dari peristiwa itu kita dapat bukti bahwa memang Nabi kita itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis.
Apakah orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis itu bodoh? Belum tentu. Bahkan Nabi itu diberi gelar fatanah, cerdas. Cerdas kok gak iso nulis? Gimana ini kalau di bahasan ditarik di konteks sekarang? Ya itu kalau sekarang ya. Nah, Nabi itu disebut dengan ummi. Napa ummi, Bu? Berkenaan dengan ibu saya. Kenapa? Ummi, napa ummi? Kalau ummi itu ibu. Kalau ummi artinya yang berbangsa ibu, yang dinisbatkan pada ibu, yang artinya adalah kalau diterjemahkan secara langsung itu buta huruf. Loh, buta huruf kok disangkut pautkan dengan ibu? Iya. Sebab pada waktu itu hampir semua wanita di Mekah itu tidak ada yang bisa baca tulis. Sehingga kemudian menjadi bahasa tersendiri bahwa buta huruf itu disebut dengan ummi gitu. Yang laki-laki pun banyak yang tidak bisa baca tulis. Lah kok ada orang yang begitu? Iya, sebab budaya pada waktu itu adalah budaya syair. Bagaimana budaya syair itu? Ketika orang dikasih syair, kalau sekarang mungkin di Indonesia konteksnya pantun, kemudian langsung dijawab, itu berarti dia cerdas. Orang-orang mengakui cerdas. Tetapi kalau dikasih syair kok sik tak nulis sik, nah itu cerdas tapi ya kawi dua, atau bahkan dianggap tidak cerdas. Sehingga mereka ingin dikatakan orang-orang cerdas semua. Sehingga mereka gengsi kalau harus belajar baca tulis, nanti dikatakan orang yang tidak cerdas. Atau dikatakan cerdas tapi kawi dua. Maka akhirnya itu membudaya. Jadi sekali lagi, bangsa Arab tidak bisa baca tulis itu bukan berarti bodoh, tetapi justru dia ingin menunjukkan saya cerdas. Untuk membalas pantun tidak usah nulis dulu, kesuwen. Harus langsung gitu. Tok 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 gitu. Begitu dikasih pantun jawab, kasih pantun dijawab dan seterusnya. Itu baru cerdas. Akhirnya mereka gengsi untuk belajar baca tulis, termasuk orang-orang yang tidak cerdas gitu. Aslinya ya gak cerdas, jadi gak bisa mocok pisan gitu. Hanya sukunya Sayyidina Umar yang bisa baca tulis. Sebab mereka dikasih bagian kedutaan kalau ada urusan dengan pihak luar. Sehingga mereka ada yang bisa baca tulis sekaligus bisa bahasa asing. Nah, para jamaah rahimakumullah, di saat penulisan butir-butir perjanjian itu belum selesai, ya, tiba-tiba terdengar dari kejauhan dari arah Mekah seseorang yang berteriak-teriak, "Assalamualaikum wahai mukminin, wahai Rasulullah, tolonglah aku dari kezaliman orang-orang Quraisy. Bawalah aku ke Madinah bersama dengan kalian." Itu yang disampaikan oleh orang yang lari dari Mekah tadi. Siapa dia? Dia adalah putra daripada Suhail bin Amr, orang yang ikut perjanjian tadi. Loh, apa yang terjadi? Jadi Suhail bin Amr ini punya dua anak laki-laki. Yang pertama namanya Abdullah, yang kedua Abu Jandal. Ini yang lari ini. Bukan Abu Janda tapi Abu Jandal. Di awal-awal Islam, dua orang ini anaknya Suhail ini sudah masuk Islam. Sehingga dua orang ini kemudian ditahan, dipenjara kalau sekarang. Nah, yang Abdullah itu, Abdullah bin Suhail, ketika perang Badar mengatakan kepada ayahnya yaitu Suhail, "Wahai ayah, saya ingin ikut perang." Kira-kira begitu. Loh, katanya kamu masuk Islam, pokoknya saya ingin ikut perang. Nah, ternyata ketika sampai di Badar, Abdullah ini kemudian lari sekencang-kencangnya menuju ke barisan kaum muslimin. Aman akhirnya Bang. Ikut di barisan kaum muslimin. Sementara yang satu ini ditahan berapa tahun itu Bang? Berapa tahun itu? Itu masih ditahan dan dia mendapatkan kesempatan bebas ketika ayahnya tidak berada di rumah itu, kemudian lari menuju rombongan Nabi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Begitu melihat putranya, Suhail ini mengatakan,
wahai Muhammad, inilah orang pertama yang aku tuntut darimu untuk dikembalikan kepada keluarganya atau Mekah. Jadi sekarang tugasmu adalah mengembalikan dia. Sinten mau? Abu Jandal, yang itu adalah putraku sendiri katanya Suhail. Sungguh menyakitkan, Pak. Rasanya gimana itu? Para sahabat sudah gimana ya ini ya? Melihat itu kasihan, tapi baru saja terjadi perjanjian. Maka kemudian Rasulullah dengan tegas mengatakan, baik, aku kembalikan. Maka semuanya protes. Termasuk Sayyidina Ali yang barusan nulis, ya Rasulullah, kan belum ditandatangani. Kata Nabi, iya sudah terucap. Bahwa perjanjian yang sudah terucap itu sebenarnya sudah masuk dalam perjanjian. Cuma ditulis supaya tidak lupa gitu saja. Itu kata Nabi. Semuanya merasa gimana ya? Barusan bebas, mau ikut. Kemudian ada perjanjian begitu. Maka terpaksa orang-orang muslimin merelakan Abu Jandal ini. Dan nanti, insyaallah lebih lengkapnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Umar itu kemudian mendekati Abu Jandal ini dengan membawa pedang. Iki lho pedang iki lho. Bapakmu paten ono kira-kira ngoten. Kira-kira begitu. Bahasa sambil bisik-bisik itu, dekat-dekat dengan sambil mendekati Abu Jandal. Tetapi Abu Jandal ini adalah orang yang lembut hatinya, tidak mungkin membunuh orang tuanya, itu tidak mungkin. Lembut hatinya juga wedian, ya. Jadi kalau kakaknya tadi yang Abdullah tadi bisa mengelabui ayahnya, dia tidak mungkin mengelabui ayahnya, ya sopo jari. Itulah Abu Jandal. Lalu bagaimana nasib daripada Abu Jandal dan kelanjutan daripada perjanjian Hudaybiyah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.